Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yungna. Semoga kamu semua masih dalam keadaan sehat, karena nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat sehat. Oke, jadi kali ini aku mau ngelanjutin video yang kemarin. Jadi bagi kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik di sini. Di sini. Jangan lupa diklik dan kalian tonton dulu. Bagi kalian yang udah nonton, udah ketemu belum linknya? Kalian udah cek linknya belum? Kalau belum ketemu, kalian komen di bawah ya. Nanti aku kasih tahu deh di deskripsinya. Terus kalau kalian udah tahu linknya, kemudian kalian udah nyoba nyari-nyari kira-kira mana kampus yang cocok buat kamu dan sudah menentukan pilihan kampusnya. Nah, kalau udah gitu, bisa dilanjutkan untuk mendaftar melalui jalur SNMPTN. Tapi kalau untuk jalur SNMPTN udah ditutup ya, karena kemarin pendaftarannya telah ditutup di tanggal 27 Januari. Jadi buat kamu yang sudah memilih kampus mana kamu akan melangkah, langkah selanjutnya adalah menyiapkan untuk mendaftar. Tapi sebelum mendaftar, kamu harus memastikan kalau sekolah kamu itu terdaftar di PDSS. PDSS itu adalah singkatan dari Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Jadi nanti di sana itu ada data-data diri kamu dan data-data nilai kamu. Nah, bagi sekolah-sekolah yang sudah terdaftar di PDSS, nanti pihak sekolah itu akan memasukkan data-data kalian di tanggal 15 Januari sampai tanggal 10 Februari pastinya, karena memang di tanggal itu adalah tanggal penentuan pengisian di batas awal dan akhirnya. Sedangkan untuk pendaftaran SNMPTN, kamu pasti udah daftar dong. Nah, itu ada di ada di laman web.snmptn.ac.id. Tapi karena pendaftaran SNMPTN sudah berakhir di tanggal 27 Februari kemarin, jadi bagi kamu yang belum daftar, maka kamu gak bisa daftar di jalur SNMPTN karena pendaftarannya udah ditutup. Cerita sedikit tentang sejarahnya nih. Jadi sebenarnya seleksi masuk perguruan tinggi ini sudah ada sejak tahun 1976, tapi namanya masih belum SNMPTN. Jadi dulu di awalnya itu namanya adalah SKALU atau Sekretarian Kerjasama Antar 5 Universitas, karena memang dulu seleksi 5 universitas itu mengadakan seleksi mahasiswa baru bersama-sama. Kemudian namanya berganti menjadi SIPENMARU atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Kemudian ganti lagi menjadi UMPTN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Setelah itu ganti lagi namanya menjadi SPMB atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Gak sampai di sini, namanya juga ganti lagi ternyata menjadi SNMPTN. Jadi untuk istilah SNMPTN ini atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, ini mulai dipakai pada tahun 2008 sampai sekarang. Kalau di tahun 2008 sampai di tahun 2010-an itu masih menggunakan satu jalur, yaitu tadi jalur SNMPTN. Tapi kalau mulai di tahun 2013 itu sudah kok 13 sih, di tahun 2008 itu kan masih jalur satu itu ya, satu SNMPTN. Nah, kalau di tahun 2011 itu sudah mulai 2 jalur, yaitu ada jalur SNMPTN dan juga ada jalur SBMPTN. Bedanya kalau SNMPTN itu masuk melalui jalur kemampuan dan prestasi akademik. Jadi kalian cuma tinggal setorkan nilai rapot dan nilai ujian. Itu nanti bisa berdasarkan urutan. Jadi nanti kalian kan punya akun di BDSS itu ya. Nah, itu nanti akan diurutkan berdasarkan prestasi nilai rapot kalian itu. Jadi kalau kalian masuk ke peringkat-peringkat yang agak tinggi gitu ya, yang sesuai syarat untuk daftar SNMPTN, itu kalian bisa daftar SNMPTN. Tapi kalau nilai kalian ternyata nggak cukup, itu juga kalian nggak bisa daftar SNMPTN. Sedangkan untuk jalur SBMPTN itu nanti masuk melalui jalur tes bersama. Jadi SBMPTN itu kepanjangan dari Seleksi Bersama
masuk perguruan tinggi negeri. Jadi itu nanti melalui tes tertulis. Mulai dari tahun 2013 itu sudah ada 3 jalur. Dari 2 jalur tadi, SNMPTN, SBMPTN, ditambah lagi jalur mandiri. Jalur mandiri ini sama sebenarnya, melalui tes juga. Tapi ini nggak dilakukan bersama-sama. Kalau SBMPTN tadi kan serentak ya secara nasional, kalau mandiri itu enggak. Jadi nanti tetap melakukan tes juga sama kayak SBMPTN. Makanya untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa daftar di SNMPTN, jangan bingung karena masih ada jalur SBMPTN. Teman-teman nanti bisa nyoba masuk di jalur SBMPTN, tapi untuk pendaftarannya masih belum dibuka. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di webnya. Tanggalnya juga tadi saya lihat belum dibuka, ternyata masih di SNMPTN untuk pengumumannya. Atau mungkin teman-teman nanti yang nggak lolos di SNMPTN bisa kok nanti masih bisa melanjutkan melalui jalur SBMPTN. Melalui jalur SBMPTN belum lolos juga, tenang, masih ada jalur mandiri. Teman-teman masih bisa mencoba di jalur mandiri. Kalau di jalur mandiri ternyata teman-teman masih belum lolos juga, ya berarti belum jodohnya ya kuliah di perguruan tinggi negeri. Tapi nggak apa-apa, masih ada kampus-kampus swasta. Kampus swasta juga nggak kalah baiknya kok sama kampus-kampus negeri. Jadi kalian jangan minder atau kalian jangan merasa rendah hati karena kalian kuliah di kampus swasta. Jangan dong, kalian harus bangga dengan apa yang kalian miliki. Tapi kalau memang kalian mungkin kalau di kampus negeri itu kan biasanya mungkin ada biayanya lebih murah karena ada bantuan dari pemerintah juga. Gak apa-apa, kalau memang kalian ingin tetap masuk di negeri, kalian bisa daftar di tahun depan. Tapi kalian udah gak bisa daftar di jalur SNMPTN karena di jalur SNMPTN itu hanya khusus untuk mereka yang fresh graduate atau di tahun itu mereka lulusnya. Jadi untuk kalian yang sudah lulus 1 tahun yang lalu itu kalian hanya bisa masuk melalui jalur SBMPTN atau jalur mandiri, dan kalian harus melakukan tes tertulis. Bagi kalian yang ingin tahu info-info terupdate, kalian bisa masuk di laman LTMPT. Itu merupakan laman lembaga tes masuk perguruan tinggi, itu kepanjangannya, dan itu merupakan laman yang bertugas untuk menyeleksi mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, nanti juga akan ada UTBK atau ujian tes berbasis komputer. Kalian bisa klik ltmpt.ac.id mengetahui updatean tentang pendaftaran perguruan tinggi. Kalian bisa lihat di laman itu. Kalian tinggal lihat, nanti di sana ada banyak banget pilihannya. Ada SNMPTN, SBMPTN, dan juga ada UTBK itu tadi. Kalian bisa lihat semuanya di situ. Oke, mungkin jadi itu aja informasi yang bisa saya berikan hari ini. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah mendapatkan informasi lebih dan belum bisa saya sampaikan di video ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar, biar nanti teman-teman yang lagi nyari atau bingung dengan tanggal-tanggal atau informasi-informasi seleksi masuk perguruan tinggi nanti bisa baca di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar nanti saya bisa mendapat masukan dari teman-teman juga, dan video berikutnya yang bisa saya upload bisa lebih baik dari video sebelumnya. Terima kasih sudah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.